warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Belajar fisika? Tidak karena kesusunan. Harus semangat dong. Oh iya dong. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama untuk ketua kelas tidak bikin doa. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alfi Tolenali, Alfa, Aurapa, Bregas, Bregas ada? Karisa, Devira, Fatihah, Febriana, Ilham, Jordi, Manjur, Keisha, Emrasya, Marwan, Muhammad Ali, Muhammad Antares, Muhammad Rafli, Lasisa, Sofia, Muhammad Syafi, Nadia. Hadir semua ya, udah siap belajar hari ini? Siap? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bus akan sedikit mengulas. Di pertemuan lalu kita pernah mengukur menggunakan alat ukur apa? Untuk mencari apa? Untuk mencari apa? Diameter. Kemudian, ingat ya. Oke, sekarang Ibu akan bertanya lagi. Ketika di sini ada yang suka sama mobil, terus sama. Berarti tahu kan mengenai aki? Oh, tahu lah. Biasanya tuh berapa volt yang digunakan tegangan dari aki? Motor berapa volt? Motor tuh 5 volt 1 ampere. Tapi charger HP itu. Kalian pernah beli batu baterai nggak? Oke. Kalian percaya aja nggak sih? Kan kalau misalnya di batu baterai itu ada tulisan 9 volt, gitu kan? Kalian percaya aja gitu? Kalau itu 9 volt? Nggak percaya? Irfan nggak percaya? Percaya. Kenapa kalau nggak percaya juga? Berarti kalau nggak percaya, kan emang Belum ilmuwan. percaya. Nah benar. Kan ilmuwan itu kan harus meneliti apa aja kan? Yes. Jadi kalau misalnya emang nggak percaya itu, untuk mengukur tegangan pada batu baterai ini menggunakan alat ukur apa? Oke, bagus. Amperemeter itu apa? Ampere, Volt. volt. Ohm. Ohm. Oke, betul. Avometer atau multimeter. Dimana multimeter itu bisa mengukur apa aja sih selain tegangan? Arus. Apa bilang? Arus. Oke, good job Irham. Terus ada yang satu lagi apa? Ada yang tahu? Hambatan. Oke. Good job Irham. Ini waktu. Masa nggak ada Yang benar itu pengukuran menggunakan multimeter. Multimeter analog dan juga multimeter digital. Lalu kalian bertanya-tanya tidak kalau misalnya ngapain sih belajar pakai multimeter dan nggak bakal mengukur aki juga nggak sih? Nah, betul. Jadi
Jadi supaya kita kan menggunakan avometer ini kan atau multimeter ini kan berguna gitu di kehidupan sehari-hari kalian. Jadi kalau misalnya nanti ibu kalian atau orang tua kalian seperti itu, tolong dong, ini ibu beli batu baterai tapi kok dayanya kecil, kayaknya nggak kuat buat nyalahin sesuatu, nyalahin remote gitu, tolong diukur dong deh. Kan udah pernah belajar gitu. Nanti masa nggak bisa mah, aku nggak pernah belajar itu, padahal udah belajar kan nggak boleh bohong, ya kan? Ya harus memahami. Nanti kalau misalnya disuruh misalnya Antares disuruh sama ayahnya, Antares tolong dong beliin aki gitu. Nanti pak ini pak akinya pas diukur 9 volt, akinya kering gitu. Kan nggak lucu gitu. Jadi sebagai seseorang yang belajar fisika, kita harus memahami pengukuran menggunakan alat ukur avometer atau multimeter. Baik, jadi di kegiatan pembelajaran hari ini kita akan melakukan pengukuran tegangan pada batu baterai menggunakan multimeter digital dan juga multimeter analog, dan juga kita akan melakukan percobaan pada virtual lab. Ada yang udah pernah tahu PET simulation? Belum pernah? Oke, kita akan melakukan percobaan secara virtual menggunakan PET simulation. Jadi tujuan dari pembelajaran ini, Ibu harap kalian itu dapat memahami bagian-bagian dari avometer ini atau multimeter ini. Kemudian kalian dapat melakukan perhitungan tegangan pada batu baterai, dan juga kalian dapat melakukan praktikum menggunakan virtual lab. Belum? Pernah? Kamu pernah? Oke, pernah mencoba? Pernah. Oke, berarti sudah hafal ya? Oke, nanti kita multimeter itu kan dibagi menjadi dua jenis. Multimeter ini disebutnya analog, dan ini multimeter digital. Ada yang tahu nggak bedanya multimeter analog dan digital? Jangan mestinya ini ya. Kenapa? Itu ya. Mau hipotesis juga sih. Gak apa-apa, jangan malu. Ya itunya beda. Apanya? Tampilannya sih. Apanya? Screennya. Oh, screen. Ya benar ya. Di mana keduanya ini memiliki display yang beda. Kalau ini kan displaynya langsung muncul gitu. Ketika diukur langsung muncul nilainya. Sedangkan kalau ini harus melakukan perhitungan dulu. Jadi menurut kalian lebih mudah mana? Tapi ilmuwan sukanya ini katanya. Ilmuwan mah sok pintar. Lagi saya dipikirkan, Bu. Ya, itu kan. Middle. Apa lagi? Middle. Ini tuh disebut dengan Tembakau. Namanya apa ya? Tembaga. Isinya kosong. Kurang kursi ibu satu. berapa? Nggak apa-apa. Kursi salah satu siswa kita sendiri. Benar ya? Kita ngambil dari sini aja tuh. Nah, di mana di sini itu? Yang merah ini merupakan pro apa? Kalian tahu? Pro? Ke sini? Oh, positif. Dan ini negatif. Nah ini Ini mau punya gue. ini apa nih? Ini tombol ini ya, tombol penyalakan. Sedangkan ini ketika kita melakukan pengukuran,
Ya, sudah siap? Siap. Oke. Tadi ini apa? Prob. Oke. Ini apa? Prob apa? Positif. Ini? Negatif. Tombol ini? Buton. Ini? Bahasa Inggris buton. Tombol untuk? Dan ini tombol? Matematika. Hold. Hold itu ketika melakukan pengukuran, misalnya mengukur nih, tapi nilainya sudah gerak. Nah itu bisa di hold pakai ini, nanti bakal berhenti. Terus di sini itu disebutnya Hot me back. dengan apa? Kalian tahu? Putaran. Nah, ketika ingin mengukur suatu tegangan, kalian tegangan ini tuh dibagi tuh, bisa terlihat tidak? Sebentar ya, gua akan kirim aja ya. Kalau polisi ini. Katanya. Oh, jadi sini, Cok. Bentar nih, tanggung. Selektornya. Jadi itu bisa mengukur apa? Mengukur ampere atau kuat arus, kemudian tegangan, dan apa lagi? Hambatan. Ada direkam. Nah, ketika kalian ingin mengukur hambatan ataupun tegangan, kalian bisa yang prob positif ini dimasukkan ke sini. Terus tinggal di selektornya, tinggal dipilih untuk tegangan, mengukur tegangan yang ini nih. Kelihatan nggak? Bisa dibuka ini PowerPoint analog. Udah? Itu kan dibagi-bagikan. Nah di sini kalau misalnya Dibuka itu pepetannya. lambang Pi itu apa? Oh, kan? Oh, Pi. Voltmeter kan. Jadi ketika ingin mengukur tegangan itu kita arahkan selektornya ke bagian yang Pi ini, bagian Pi ini. Terus kenapa Bu itu kok ada yang garis lurus sama garisnya agak gini? Garis lurus gini sama garis yang gini. Ada yang tahu? Kenapa? Karena kalau ini menunjukkan apa? Arus Searah. Enggak. Balik. Bolak-balik gondolanan. Oh, ini mah. Oh, Kenapa ya? ACDC. Begitu pun kalau berarti kalau misalnya ingin mengukur tegangan pada arus searah, berarti kita tunjukkannya ini selektornya ke yang P ini dan memiliki garis yang lurus, Au. lurus. Nah, oke. Sedangkan mengukur yang arus bolak-balik itu ditunjukkan ke yang garisnya kayak gitu, seperti di depan ya, bergelombang. Seperti itu. Yang volt, yang ham, mengerti? Kemudian untuk mengukur arus, berarti kalian harus mengarahkan selektor kemana? Ke apa? Kan tadi kan kalau misalnya tegangan ke V, kalau mau mengukur arus kemana? Ke A. Nah itu menunjukkan apa? Oke, good job, benar. Nah sekarang kita akan menjelaskan mengenai ini. Kesukaan siapa nih? Nah benar sekali. Nah kalau ini juga sebenarnya sama aja, nggak terbagi nih juga. Untuk mencari tegangan pada arus searah, kemudian untuk mencari
harus pada AC gitu. Bisa dilihat ya. Ini juga sama aja, namanya juga sama, probe juga, probe negatif dan positif. Tapi di sini ada ininya, ada skalanya, kalau bacanya. Lihat alat ukur tuh lebih baik langsung praktek. Yes. Sekarang saya akan bagi ke dalam 4 kelompok ya. Kelompok 1 Ahna Fadil, M Syafi, Aurafa, Rafli, Safia, dan Marwah. Kemudian kelompok 2 itu Arfa, Rasisa, Alvito, Karisa, Bregas, Ali. Untuk kelompok 3 itu Ilham, Rasya, Jordi, Kanzul, Idol aja. Udah Syafi mah hapus yang ini, idol aja kita. Idol black aja. Idol black aja. Oh, berarti Rido itu masuk ke kelompok 3 ya? Gas. Kita aja. Kelompok 4 itu Nadia, Febri, Devira, Keisha, Fatina. Siapa yang namanya belum disebut? Ali, Rafli. Ya kan? Ada semua? Oh, ada. Oke. Udah sekarang yang apa dulu sih? Dil, gimana Dil? Diisi KPD-nya. Berarti pakai HP. Ada link. Coba. Bisa? Ya dibuka KPD-nya. Klik simulasi. Bukannya itu ini apa? Pusat mana pusat? Udah ketemu. Semuanya gampang, baik. Pokoknya ada sampai dia langkah-langkahnya itu melatih kalian untuk Coba dong. Bukan gila ya, Mas. Oh, aroma.
mimpi khusus. Nomor 2. Kita kayak dong. Lebih dari 2 kali Aku gak paham cuy. praktikum pada virtual laboratorium. Nah sekarang ibu akan memilih salah satu perwakilan kelompok gitu, untuk mempresentasikan di depannya. Oke, boleh kelompoknya. Yang lain bisa menyebut ya. Hasil di depan. Yang mana ini ya? Tabel pengamatan. Ya. Jadi hasil pengamatan kelompok kami dari jenis rangkaian seri tegangan listriknya atau voltnya itu 9 volt dan arus listrik itu 0,70 ampere. Dan sekali lagi kami coba 7 volt 0,70 ampere dan kami coba untuk ketiga kalinya 9 volt 0,90 ampere. Untuk tabel pengamatan tegangan baterai kami, baterai 1 9 volt, kalau baterai 2 9,2 volt. Alat ukur yang kami gunakan adalah multimeter dan avometer ya. Dan tantangan yang kami hadapi atau saya hadapi adalah lepasnya prop dari kabel, dan saya harus menahan kabel dan propnya untuk menyelesaikan pengamatan. Itu saja. Oke, terima kasih. Kita plus. Untuk LKPD-nya bisa dikumpulin ya. LKPD guys. Kelompok dulu. Nggak mau. Satu lagi mana? Banyak kok bisa. Oke. Terima kasih. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, jadi Ibu akan memberikan soal untuk evaluasi ya. Apakah pembelajaran ini kalian pahami atau enggak? Tenang aja, ini pilihan ganda kok. Enggak. Baru bisa masuk kamu. Ini kan enggak ada. Ingat tuh, rumusnya tuh di depan tuh. Oh iya. Kalau maksimum. Mudah-mudahan nggak kedua cok. Lihat bisa dia tuh. Kalau full, kalau maksimum. Boleh kan kamu? Oke, sudah mengisi semua ya. Oke. Sebelum menutup, Ibu yang tanya dulu ya. Jadi tadi untuk menentukan pengukuran pada multimeter itu apa aja yang Skala ukur, skala max, and maksimal ukur. ini harus diingat ya. Harus diingat nih. Nanti kalau misalnya nggak ingat itu gimana membaca alat ukur multimeter. Ini juga harus diingat ya. Oke. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu minta untuk anak memimpin doa bersama. Kita berdoa menurut saya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, Ibu harap semua yang kalian dapat pada pembelajaran fisika kali ini bermanfaat di kehidupan kalian. Terus semangat, jangan patah semangat. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.